Prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen adalah dasar atau hal yang penting yang menjadi kunci dari keberhasilan manajemen. 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Pertama, pembagian kerja. Setiap karyawan memiliki keahlian yang berbeda-beda, sehingga perlu dikelompokkan berdasarkan pembagian kerja. Pembagian tugas ke dalam beberapa spesialisasi bidang khusus membuat tingkat akurasi yang dijalankannya menjadi lebih tinggi, dan ini juga dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah wewenang dan tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan dari organisasi, perlu adanya pemimpin yang berwenang memberikan perintah. Hal ini sudah dijelaskan oleh Henry Fayol merupakan tugas seorang manajer. Otoritas ini diberikan dengan tanggung jawab yang mengikutinya. Untuk melakukannya, perlu kontrak atau perjanjian tulis guna menghindari penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga adalah disiplin. Sikap disiplin dapat membuat kondisi organisasi menjadi lebih baik karena ada sikap saling menghormati. Yang keempat, kesatuan perintah. Dengan menerima perintah dari satu manajer, tugas karyawan lebih terarah dibandingkan diperintahkan oleh banyak orang. Apabila seorang karyawan mendapatkan tugas dari satu orang, maka karyawan memiliki tanggung jawab atas perintah itu. Berbeda jika ada banyak perintah yang membuat karyawan bingung untuk melaksanakannya. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Maksud dari prinsip ini adalah karyawan menjalankan kegiatan yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, penting untuk membentuk tim untuk mencapai tujuan dan rencana yang diinginkan organisasi. Dalam hal ini, manajer bertindak untuk memantau dan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Kepentingan organisasi perlu dikedepankan dan diprioritaskan terlebih dahulu, karena organisasi melibatkan banyak orang dan tujuannya juga untuk kepentingan bersama. Yang ketujuh, penggajian karyawan. Untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan suatu motivasi. Salah satu motivasi yang membangun adalah dalam hal menggaji karyawan. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan semangat karyawan untuk bekerja lebih maksimal dan merasa dihargai oleh pimpinan. Yang ke-8 adalah pemusatan. Dalam menjalankan manajemen dan tanggung jawab, perlu dilakukan secara seimbang. Penting juga melakukan sentralisasi atau pemusatan otoritas kepada jabatan tertinggi seperti Dewan Eksekutif. Ke-9 adalah hierarki. Dengan memberikan tingkatan, karyawan lebih mudah memahami kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Yang ke-10, ketertiban. Setiap karyawan dalam organisasi wajib memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang tugasnya agar berjalan dengan lancar. 11, keadilan dan kejujuran. Jangan sampai terjadi kecurangan dalam organisasi, karena hal ini bisa mencederai kepercayaan sampai terjadi perpecahan. Kondisi perusahaan yang tidak baik ini menyebabkan konflik internal sampai bisa mengalami kebangkrutan. 12. Stabilitas kondisi karyawan. Dalam hal ini, diperlukan manajemen untuk meminimalkan perpindahan dan perputaran karyawan. Banyaknya karyawan yang suka pindah dan resign juga menyebabkan masalah karena hal ini bisa menghambat jalannya kegiatan perusahaan. 13. Prakarsa. Setiap perusahaan harus menyediakan sarana dan terbuka oleh ide kreatif dari pegawainya. Kemudian, penting juga untuk mempertimbangkan saran dari karyawan untuk memajukan perusahaan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah semangat kesatuan dan semangat korps. Semangat kesatuan ini dilakukan agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang damai dan ada rasa saling percaya serta menghargai satu sama lain. Tugas ini juga diemban oleh manajer dengan mencari cara mengembangkan moral dan soft skill yang baik di tempat kerja.